الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, amin. Bertemu lagi dengan saya Ira Komarawati yang akan memandu acara hari ini. Di mana episode kali ini akan mengupas seputar kegiatan keagamaan di Haur Pancuh. Yang kebetulan hari ini kami hadirkan narasumber yang sangat kompeten dan mumpuni di bidangnya. Selamat siang Umi. Selamat siang Ibu Ira. Iya, untuk memperkenalkan biar lebih jelas dan lebih detail, biar Umi aja ya, Umi Aninya atau ibunya sendiri narasumber yang akan memperkenalkan diri. Mangga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberi waktu dan kesempatan qadarullah ya untuk mengisi podcast demi kebanjuan SDN 128 Haur Pancuh yang akan dikupas tentang keagamaan mungkin ya Bu Ira ya. Ya, betul. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ani Musyahadah dan saya alhamdulillah berkesempatan untuk berbagi ilmu di SDN 128 Haur Pancuh untuk bidang agama. Iya, betul Umi, sangat-sangat. Makanya sangat mumpuni ya guys semua ini Umi biasanya saya suka atau teman-teman di Haur Pancuh ini suka bilangnya Umi gitu ya, apalagi Umi ini sudah umroh jadi kita bilangnya Umi Hajah gitu ya, luar biasa. Bukan Umi umroh, bukan Umi umroh. Kirain Umi. Iya, terus mangga. Untuk selanjutnya Umi mangga ini biar lebih jelas nih bagaimana kegiatan keagamaan yang berada di Haur Pancuh ini Mi gitu, yang secara detail mungkin Umi dari bidang yang sangat mumpuni itu ya, di bidangnya Umi biasanya dari tahun ke tahun, dari awal pertama ada Haur Pancuh atau bagaimana itu ada perkembangan atau ada kemajuan atau memang bagaimana nih Mi? Alhamdulillah ya, kalau dilihat dari segi progresnya untuk kegiatan keagamaan di SDN 128 Haur Pancuh ya, pastinya dari tahun ke tahun pasti akan mengalami perubahan yang sangat signifikan ya. Terutama bukan hanya dari segi keilmuan saja, tapi juga ada bidang-bidang kompetensi yang mengarah ke keahlian juga, terutama dari kebiasaan peserta didik di SDN Haur Pancuh. Alhamdulillah mereka juga punya potensi yang sangat besar. Nah, kami sebagai pendidik di SDN 128 Haur Pancuh pastinya untuk berbagi ilmu akan kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan PHBI yang ada di program kurikulum, kemudian juga program pemerintah, diantaranya sebelum kita ada KBM pasti ada pembiasaan harian, kemudian pembiasaan mingguan dan pembiasaan tahunan. Nah, Ibu Ira pengen tahu pembiasaan harian itu apa? Iya, boleh Mi, itu biar nanti ada kesinambungan ya dari pemerintahnya apa gitu, dari Kemenagnya apa gitu ya, mungkin nanti Umi bisa menjelaskan. Nah, kebetulan untuk pembiasaan harian, jadi si anak-anak sebelum belajar dimulai mereka harus membaca Asmaul Husna. Jadi insya Allah untuk siswa-siswi SDN 128 Haur Pancuh diharapkan mereka semua bisa dan hafal Asmaul Husna. Subhanallah. Gitu. Kemudian surat-surat pendek yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Contohnya misalnya kelas 1, kelas 2 materinya tentang apa, nanti dipadu-padankan dengan pembiasaan hafalan surat-surat pendek mereka. Begitu juga dengan kelas-kelas yang lainnya, itu pembiasaan harian. Kemudian ada doa sehari-hari juga disisipkan sekitar 5-10 menit. Nah, adapun pembiasaan mingguannya, alhamdulillah di kita sudah ada program jumroh. Jumroh itu, nah jumroh itu singkatan dari Jumat Rohani. Wah, luar biasa ya. Di dalamnya
itu ada pembiasaan sholat duha karena ingin sekali anak-anak SDN 128 Haur Pancu menjadi siswa-siswi yang sangat betul-betul melaksanakan dan menegakkan sholat, bukan hanya sholat fardu saja tapi juga dengan sholat-sholat sunnahnya, diantaranya sholat duha. Luar biasa, pembiasaan ya, itu yang pembiasaan yang mingguan. Iya. Nah, adapun pembiasaan yang tahunannya ada PHBI. Iya. Apa itu PHBI? PHBI itu peringatan Hari Besar Islam. Ada Isra Mi'raj, kemudian Maulid Nabi, ya dan lain sebagainya. Dan ada juga sekarang karena kebetulan nih sekarang mau menghadapi Ramadan, insya Allah ada pesantren kilat Ramadan gitu. Itu pembiasaan yang harian, mingguan dan tahunan. Seperti itu Bu Ira. Oh gitu. Ya. Jadi di keagamaan di Haur Pancu itu luar biasa ya. Luar ternyata. Biasa. Pembiasaannya sangat-sangat luar biasa, pokoknya membantu dari anak yang tidak tahu atau misalnya tidak biasa sholat duha di rumah, sekarang di sekolah jadi seperti wajib ya, padahal sunnah gitu. Itu setiap hari Jumat itu harus dilakukan. Mudah-mudahan nanti ke depannya anak-anak bisa menjadi lebih baik ya dan lebih luar biasa. Pokoknya anak-anak kita Haur Pancu, guru-gurunya juga menjadi yang manusia yang soleh ya gitu, orang-orang yang soleh yang dicintai Allah dan mencintai Allah dan Rasulnya. Amin Bu Ira. Nah terus Bu Ira ya, ternyata yang tadinya pembiasaan itu ditujukan untuk siswa-siswi SDN 128 Haur Pancu, ya ternyata bukan hanya hikmahnya, itu bukan hanya untuk anak-anaknya saja, tetapi juga untuk tendiknya, ya kan? Iya, betul, nah, betul. Guru-gurunya juga yang tadinya hanya isinya memperhatikan dan alhamdulillah jadi sebuah kebiasaan gitu. Kenapa? Karena mungkin ada rasa panggilan juga. Kebutuhan, ya betul. Nah kalau misalnya peserta didiknya saja melaksanakan dan dibiasakan sholat duha walaupun istilahnya mah 1 minggu sekali, tetapi guru-gurunya akhirnya masa sih enggak melaksanakan, seperti itu. Jadi akhirnya, ya, jadi akhirnya guru-gurunya yang langsung jadi contoh dan model bagi anak-anaknya. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi pembiasaan buat guru-gurunya juga, tenaga pendidik yang ada di Haur Pancu juga menjadi terbiasa ya gitu, menjadi suatu panggilan jiwa kalau belum melakukan sholat sunnah duha mungkin ada sebuah kehilangan, ada sebuah hutang yang belum terbayarkan. Ngeri kan kalau hutang belum terbayarkan kan? Betul, itu baru sholat sunnah, apalagi yang sholat wajibnya. Luar biasa. Terima kasih Umi untuk hari ini tentang keagamaannya. Dan mungkin itu merajuk ke yang tadi kata Umi kan keagamaan di SDN Haur Pancu nih tadi sudah ada Umi paparkan ya dari awal sampai akhir. Tadi terpersit nih sedikit katanya ada rencana buat Ramadan nih. Kira-kira tadi udah diungkap ya katanya di Haur Pancu itu akan ada yang namanya program pesantren kilat. Nah, ini bisa dijelaskan lebih detail mungkin ya nanti bagaimana nih program-program selama bulan Ramadan di SDN 128 Haur Pancu ini yang sangat kita cintai. Siap. Nah untuk kata-kata pesantren kilat sebetulnya mah ya rada kurang-kurang gimana ya, kurang greget dan kurang kurang pantas ya. Ya pantasnya mah pesantren Ramadan lah gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah di SDN 128 Haur Pancu dari tahun ke tahun insya Allah selalu ada pesantren Ramadan. Kenapa? Yang biasanya pendidikan agama Islam hanya didapatkan oleh mereka dalam waktu seminggu sekali. Nah sekarang dipadatkan jadi setiap hari dalam 1 minggu. Jadi kebalikan, ya kan? Kalau sehari-hari mah mereka mendapatkan pendidikan agama seminggu sekali. Sekarang tiap hari. Sekarang mah justru dalam seminggu tiap hari. Alhamdulillah. Nah, adapun kegiatannya diantaranya yang pertama dan utama yaitu Iqra ya. Iqra berarti membaca Al-Qur'an.
kemudian membaca ya tadi, yang belum bisa membaca Al-Quran ya belajar Al-Quran, tadarus dan lain sebagainya. Itu ya, jadi apa istilahnya, membaca, menulis itu jadi program utama gitu. Terus yang kedua sama seperti tadi, pembiasaan sholat duha ya bersama-sama. Kemudian ada lagi materi-materi yang lainnya untuk apa? Untuk memperluas wawasan anak-anak kita di bidang pendidikan agama Islam. Entah itu mengenai tentang puasa ataupun wawasan-wawasan keilmuan yang lainnya seperti itu. Siap Mi. Sudah tadi Iqra ya, membaca. BTAKI ya, baca tulis Al-Qur'an. Ya. Terus sholat duha ada yang biasanya seminggu sekali sekarang menjadi tiap hari. Iya. Terus ada lagi pembiasaan sholat. Ya, seperti misalnya ada lagi materi-materi yang lainnya ya, misalnya gini, ada kisah tentang para sejarah. nabi, tarikh ya, itu tarikh. Ya, kemudian di bidang fikihnya ya, ibadahnya ada insyaallah. Kemudian akidah juga ada, bahasa Arab juga mungkin ada. Bahasa Arab, Nah ini juga dari apa istilahnya, melihat atau refleksi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kalau misalnya kegiatan yang tahun kemarin hanya sedikit, nah sekarang ada lebihnya gitu, progresnya seperti itu ya. Dan yang paling luar biasa lagi, yang tadinya kita pinter kodek ya, apa itu pinter kodek hanya untuk kegiatan peserta didiknya saja, ternyata sekarang alhamdulillah mulai dari tahun kemarin untuk guru-gurunya juga ada pesantren Ramadan, yaitu tilawah Al-Quran. Alhamdulillah. Semoga sekarang lebih dan lebih lagi ya, tahsinnya dan membaca Al-Quran supaya lebih tartil lagi seperti itu. Itu ya yang lebih penting, tartil ya, kita diutamakan dulu. Kalaupun misalnya ada guru kita yang belum bisa, jangan pesimis ya, karena yang namanya hidup mah proses belajar gitu. Siap ya. Anu tidak boleh teh bisa tapi tidak mau belajar tak eta. Oh itu ya yang ulah boleh ya. Iya. Justru kita mengajak mengajak kepada teman-teman atau siapapun gitu yang belum bisa, ayo kita sama-sama belajar gitu. Bukan berarti kita merasa kita lebih pintar ya. Tidak. Seperti saya ada kekurangan nih ya di bidang pahala, ya kan? Iya betul. Nah, dengan mengajak semoga kita mendapatkan pahala. Seperti itu. Betul. Apalagi semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah, yang penuh pahala, yang Allah berikan sajian-sajian yang begitu indah. Gitu. Jadi kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti itu. Dan itu juga mungkin ya yang menjadikan kita beramal Amaliyah yang ilmu kita lebih bermanfaat mungkin ya, yang dimana kita punya ilmu tidak diberikan sama orang, tapi setelah ada yang mau ngaji atau kita bareng-bareng ngaji, kita berbagi, kita menjadi bermanfaat ya. Dan itu nanti yang akan menolong kita nanti nih katanya di seperti itu. Al-Barjah ya kalau kita seperti meninggal. itu. Kemudian kita juga mengacu ke sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia yaitu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga dengan kita memberikan manfaat kepada orang lain, insya Allah pahala kita mengalir. Investasi nanti di akhirat, di dunia juga insya Allah seperti itu. Umi Ira. Iya, sami-sami jantan Umi ya. Iya, seperti itu. Kali ini kita selesai dulu ya Mi ya, sampai di sini, nanti kita sambung lagi Mi. Bagaimana kelanjutan dari ya Ramadan ini, atau misalnya nanti setelah pasca Ramadan bagaimana ya Mia, kita tunggu lagi nih teks berikutnya gitu di episode berikutnya. Ya intinya mas, selama kita belajar seperti dalam sebuah hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa kita mencari ilmu itu dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada kata sudah berhenti belajar, tapi harus terus dan terus belajar. Mudah-mudahan dengan kita terus belajar, tereksplorah semua ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Ibu Ira. Baiklah,
untuk rekan-rekan semua dan kawan-kawan semua yang kali ini sudah kita kupas nih barusan bagaimana keadaan atau kebiasaan keagamaan yang ada di SDN 128 Haur Pancu. Dan dilanjut dengan rencana yang sekarang sudah tinggal menghitung hari lagi atau menghitung detik lagi, menit lagi gitu untuk menuju bulan suci Ramadan. Dan kebetulan alhamdulillah di SDN 128 Haur Pancu ini begitu banyak program dan banyak hikmah dari segala program ini. Untuk itu sampai bertemu lagi di kongres selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allah. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Tidak terasa sebentar lagi kita menginjak bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang banjir dengan pahala, yaitu yang selalu dirindukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Tentunya tidak lain adalah bulan suci Ramadan. Bisa dibilang di bulan Ramadan ini di mana pahala dilipat gandakan hingga beratus kali lipat. Bahkan ada yang bilang bulan Ramadan adalah bulan obralnya pahala. Tidak hanya baju yang diobral di mall, tapi di bulan Ramadan pahala juga diobral habis-habisan. Salah satunya segala macam pahala amalan sunnah yang dikerjakan di bulan-bulan lainnya dilipat gandakan oleh Allah menjadi setara pahala amalan wajib hanya di bulan Ramadan. Apalagi amalan wajib yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dikerjakan di bulan Ramadan dilipat gandakan bahkan sampai 100 kali lipat. Sungguh bulan ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Hanya 30 hari dalam satu bulan, hanya 30 hari dalam satu tahun, Allah melipat gandakan pahala. Allah membukakan pintu ampun yang sebelebar-lebarnya bagi kita yang penuh dosa ini. Hanya di bulan ini, hanya di bulan Ramadan ini kita bisa menimba, kita bisa mengumpulkan beribuan macam pahala, ribuan macam amalan yang tentunya mendapatkan ridha maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi awas ya, tidak sedikit umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW di dalam menjalankan puasa tidak mendapatkan apapun, hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Siapa orang-orang tersebut? Mereka yang merusak pahala puasa, mereka yang merusak pahala saum dengan perbuatan-perbuatan tercela. Contoh menggunjing, itu tidak akan membatalkan puasa, tapi rusak pahala puasa, menghilangkan pahala puasa. Di sisi lain memang iya,
ketika kita menyiapkan makanan sahur bagi orang yang berpuasa, walaupun kita tidak sedang berpuasa, khususnya bagi kaum hawa, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Di sini letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada para ibu-ibu, pada kaum hawa, jangan berkecil hati, jangan putus asa hanya karena sedang halangan, hanya karena sedang tidak bisa berpuasa, tidak bisa mendapatkan pahala puasa. Cukup dengan menyiapkan santap sahur untuk keluarganya, untuk suaminya, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Tapi tentunya orang-orang yang akan mendapatkan maghfirah, orang-orang yang mendapatkan ampunan dosa dari semua dosa yang pernah dilakukannya, hanya mereka yang melakukan puasa dengan sungguh-sungguh. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Itu syarat utamanya. Imanan wahtisaban. Penuh keimanan, penuh keyakinan. Bukan hanya menjalankan puasa, bukan hanya menjalankan sebagai ritual semata, tidak hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Apalagi ya, di bulan puasa ini kita menghindari hal-hal yang merusak puasa tadi. Segala macam amal ibadah di bulan puasa akan dilipat gandakan pahalanya. Daripada kita merusak amalan puasa kita, lebih baik kita tidur. Karena apa? Karena tidurnya orang berpuasa selalu adalah bernilai ibadah. Daripada kita menggunjing, daripada kita menggibah, daripada kita memancing emosi orang lain yang akan merusak pahala puasa kita, lebih baik kita tidur. Karena itu tadi, karena bisa jadi apa yang kita lakukan akan merusak pahala kita, sehingga kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa kepada semuanya. Jalankan ibadah puasa ini dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, hanya semata-mata mengharapkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samudra biru, bebas, lepas, luas, tak seperti penghambaanku yang masih terbatas. 1000 luka dosa yang makin menganga takkan terobati dengan ramuan pahala yang cuma sebelanga, kecuali bila engkau sudi ya Rob. Rob, ampuni diri ini, ampuni diri ini sampai sembuh kembali. Di banyak malam aku berdoa, karena diri ini terus merasa bagai tanah lumpur yang bernoda. Tiada bersih, hanya penuh jalan. Di banyak waktu aku tersadar, hanya dosa dan dosa terampat. Meski tetes air mataku mengurai, takkan dosa mampu terlerai. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa ampuni hamba, tunjukkan cahaya. Ya Allah, Engkau satu yang mampu, pertolonganmu selamatkan aku. Tiada daya
tak kuasa, tapi kepada siapa lagi ku memohon selain kepadamu. Kembali aku. Di banyak hari aku mencoba sebut namamu untuk mengingatkan agar tak mengulang salah yang sama, salah yang selalu berakhir penyesalan. Memang penghambaanku belumlah sempurna, segala nilai ibadah mesti terpatri duniawi, segala nilai amalan mesti terbagi pujian. Ya Allah, tetapkan imanku untuk terus di jalan. Tiada daya aku untuk melangkah, bertemu denganmu pun aku tak kuasa. Tapi kepada siapa lagi ku memohon selain kepada tiada daya aku untuk melangkah, bertemu denganmu pun aku tak kuasa. Tapi kepada siapa lagi ku memohon selain kepadamu. Kembali aku. Aku adalah sedikit buih ombak di lautan dunia. Tuntun aku ya Rob, agar sampai ke pantaimu, untuk menghaturkan sedaya penghambaanku yang kupersembahkan hanya padamu.